Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Mulyana, yang kedua Dea Amelia, dan yang ketiga Nur Azizah Putri Ahmadiana. Di sini kami akan menyampaikan penjelasan tentang mengidentifikasi kekurangan buku guru K13 kelas 4-6 MI atau SD. Pengertian buku guru. Buku guru merupakan buku yang digunakan oleh guru sebagai pegangan dalam proses pembelajaran. Buku ini merupakan buku yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan kurikulum 2013. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku. Kemendikbud 2014. Pada kurikulum 2013 ini, mewajibkan guru untuk menggunakan buku pegangan guru yang diterbitkan oleh pemerintah. Pemilihan strategi pembelajaran menurut UNO 2007 harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu, harus disesuaikan juga dengan jenis materi, karakteristik peserta didik, serta situasi atau kondisi proses pembelajaran yang akan berlangsung. Pembelajaran biologi membutuhkan perhatian yang serius dari guru, yaitu bagaimana seorang guru harus dapat memberikan materi yang tepat sehingga siswa dapat menerimanya dengan mudah dan jelas serta mampu menerapkannya. Selanjutnya, kekurangan kurikulum 2013. 1. Guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Kelemahan yang pertama adalah pihak guru yang cenderung tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kurikulum. Sementara guru adalah pihak yang berinteraksi secara langsung dengan peserta didik, sehingga alangkah lebih baiknya juga kurikulum yang disusun melibatkan peran guru. Dengan demikian, hasilnya pun akan maksimal sesuai dengan kondisi lapangan. Yang kedua, banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Selain itu, kelemahan dari kurikulum 2013 ini adalah masih banyaknya sekolah atau lembaga pendidikan yang menerapkan kegiatan belajar mengajar konvensional. Sedangkan KBM konvensional harusnya sudah tidak diterapkan dalam kurikulum ini. Kurikulum 2013 menghendaki adanya metode dan konsep belajar yang baru dan inovatif seiring dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. Kelemahan lain dari kurikulum ini adalah banyaknya guru yang sebenarnya masih belum siap mental menghadapi kurikulum baru ini. Salah satu sebabnya adalah karena kurangnya kompetensi dan kapasitas guru dalam memberikan pengajaran, sehingga capaian dari kurikulum ini pun menjadi terhambat. Maka dibutuhkan pelatihan dan bimbingan khusus kepada semua guru. Yang keempat, guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan. Nah, selain beberapa kelemahan yang telah disebutkan di atas, masih ada lagi kelemahan berikutnya yang membutuhkan evaluasi dan perbaikan, yaitu banyaknya guru kurang tepat dalam memahami konsep kurikulum ini. Sehingga guru kurang memberikan penjelasan materi karena terlalu fokus kepada konsep pembelajaran aktif dan mandiri yang ditawarkan oleh kurikulum ini. Yang kelima, dalam menyusun RPP guru kurang efektif atau kreatif. Berikutnya, kelemahan kurikulum ini juga ditandai dengan masih banyaknya guru yang kurang kreatif di dalam penyusunan RPP. Padahal, RPP ini sangat dipengaruhi hasil pembelajaran. Semakin baik RPP yang dibuat, maka hasil pembelajarannya juga akan semakin maksimal. Lagi-lagi hal ini disebabkan karena kemampuan dan kualitas guru yang masih kurang.
Yang keenam, materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak. Kelemahan berikutnya yang dimiliki oleh kurikulum 2013 adalah terlalu banyaknya materi yang diberikan kepada siswa. Bahkan, banyak yang menganggap bahwa ada beberapa materi belajar yang terlalu berat untuk usia sekian, sehingga beban belajar siswa menjadi semakin besar dan berat, dan ini akan berdampak pada terlalu tingginya siswa dan kemampuan rendah. 7. Sekolah kurang mandiri di dalam menyiapkan kurikulum yang ada. Di samping itu, kurikulum 2013 memiliki kelemahan sendiri dari isi kemandirian lembaga. Jika pada kurikulum yang sebelumnya sekolah sangat independen dan dapat menentukan kurikulum sendiri, maka pada kurikulum 2013 ini semua materi ajar dan kurikulum harus mengikuti pusat. Hal ini menyebabkan sekolah kurang dapat aktif membentuk ciri khas lembaga. Selanjutnya ada kelebihan dari kurikulum 2013. 1. Lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Kelebihan pertama dari kurikulum 2013 adalah adanya kesempatan bagi lembaga pendidikan untuk lebih maksimal dalam membentuk karakter peserta didik. Menariknya, upaya pembangunan karakter dan juga budi pekerti luhur ini ditekankan pada semua program studi yang ada, sehingga memungkinkan karakter anak bangsa semakin terbentuk. Yang kedua, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Selain memudahkan proses pembentukan karakter, kurikulum 2013 juga memiliki keunggulan dari sisi mendorong siswa untuk lebih aktif. Karena kurikulum ini didesain secara khusus agar siswa lebih inovatif dan kreatif di dalam berbagai hal, khususnya dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi saat proses pembelajaran. Yang ketiga, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Tidak hanya itu, kelebihan lain dari kurikulum 2013 adalah dapat menjadikan siswa yang responsif dalam berbagai hal. Peserta didik akan diajar untuk lebih mandiri dan tanggap dalam berbagai fenomena sosial, baik di tingkat lokal, daerah, ataupun nasional. Hal ini sangat penting dalam rangka memupuk kepedulian terhadap nasib dan masa depan bangsa. Yang keempat, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Keunggulan menarik lainnya dari kurikulum 2013 ini adalah adanya proses penilaian yang komprehensif. Jika pada kurikulum sebelumnya, penilaian hanya dilakukan dari sisi intelektual siswa, maka kurikulum 2013 ini juga membuat suatu indikator penilaian dari aspek yang lainnya. Di antaranya adalah dari sisi kecerdasan, sikap dan karakter, sosial, bahkan aspek religius. Yang kelima, lembaga memperoleh pendampingan dari pusat. Selain beberapa kelebihan yang telah disebutkan di atas, ada juga kelebihan lain dari kurikulum yang wajib Anda ketahui, yaitu adanya pendampingan dan arahan langsung dari pemerintah pusat. Sehingga konsepnya pun lebih mudah dan memungkinkan adanya koordinasi yang baik dengan pihak pusat. Pihak pusat pun juga akan memberikan arahan secara langsung kepada lembaga. Yang keenam, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Kurikulum 2013 ini juga mendorong guru agar semakin kreatif di dalam memberikan pengajaran kepada siswanya, di mana inovasi dan keahlian guru diperlukan agar materi yang dimaksud dapat sampai dengan baik dan mudah dipahami siswa. Dalam hal ini, penting bagi seorang guru untuk terbuka dan selalu berupaya mengembangkan diri menjadi lebih baik. Dan yang terakhir,
penyediaan fasilitas belajar semakin efisien. Dengan adanya kurikulum 2013, berbagai fasilitas belajar dapat diperoleh dengan baik dan efisien. Misalnya, mengenai buku ajar dan fasilitas yang lain. Dalam hal ini, sekolah sudah tidak perlu kebingungan mencari fasilitas pembelajaran yang tepat, karena kurikulum 2013 sudah dilengkapi dengan perangkat dan fasilitas belajar yang sesuai dengan kurikulumnya. Selanjutnya, kekurangan buku guru kurikulum 2013. Kekurangannya adalah ketidaksesuaian buku pedoman merupakan bentuk kekurangan kurikulum 2013. Kekurangan tersebut dapat diketahui melalui kegiatan analisis. Namun, guru belum sepenuhnya melakukan kegiatan tersebut. Kurniasih dan Sani menyatakan guru belum sepenuhnya mengerjakan tugas menganalisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan buku guru dan banyak guru yang hanya menjadi plagiat dalam kasus ini. Padahal, kegiatan menganalisis SKL, KI, dan KD merupakan hal yang harus dilakukan oleh guru. Sebab, jika terdapat kerancuan antara SKL, KI, dan KD dalam buku guru dan buku siswa dengan kurikulum 2013, maka guru dapat melakukan tindakan yang sesuai untuk mengatasinya. SKL, KI, dan KD saling berkaitan satu sama lain. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. KI diturunkan dari SKL. Ada 4 kelompok kompetensi KI, yaitu kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Baik, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.